Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini coba kita bahas 10 tips investor saham sukses 100% santai ya teman-teman. Jadi ini adalah tips untuk investor jangka panjang ya, bukan trading ataupun swing ya. Apalagi scalping ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana beberapa video sebelumnya saya membahas tentang dividen investing, kemudian menabung saham ya. Jadi di video kali ini kita lebih fokus di dua hal itu. Jadi ada 10 tips menjadi investor saham sukses ya, paling tidak ini untuk jangka panjang ya, 3 tahun minimal, 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Dan kita fokus untuk menambah portofolio kita ya, menambah jumlah lotnya. Tapi sebelum itu ada beberapa tips, yaitu 10 tips yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, 10 tips itu apa saja? Nah, simak video ini sampai akhir ya. Nah, di beberapa investor pemula ya saham biasanya ingin sekali cepat menaikkan profitnya ya, sehingga mereka terjebak di saham-saham yang fluktuatif, saham-saham yang belum historinya belum begitu jelas, saham-saham yang baru IPO atau saham-saham gorengan ya. Nah, di 10 tip ini saya tempatkan di nomor pertama ya teman-teman. Jadi 10 tip investor saham sukses. Yang pertama adalah hindari saham gorengan atau IPO. Walaupun saham itu menarik teman-teman. Jadi saham gorengan atau saham IPO itu sebenarnya menjebak ya. Karena ketika kita nanti masuk ke saham seperti itu, kemudian ternyata sahamnya longsor ya, akhirnya kita kehilangan uang kita ya. Misalnya seperti saham GoTo ini ya. Ini kan saham benar-benar gorengan juga ini ya. Begitu masuk itu di harganya 404, kemudian setelah itu turun sampai 56. Bayangkan nih teman-teman, kalau teman-teman beli ini di harga 404, kemudian tinggal 56, ini sudah ngeri ya. Ini saham-saham seperti ini tuh hindari saja ya. Nah, nanti bagaimana tipsnya ya teman, nanti tak sampaikan di step-step berikutnya ya. Jadi saham-saham yang seperti ini harus dihindari. Kemudian saham yang IPO, walaupun dia sahamnya menaik, kayak kemarin tuh AMMN ya. Ini kan menarik ya, naiknya cukup tinggi, tetapi kenaikannya ini kan nggak rasional ya, karena dengan PBV yang sudah tinggi, PR-nya juga tinggi banget, terus prediksi labanya juga kedepannya nggak terlalu besar ya. Jadi akhirnya dihindari. Mungkin yang belum kelihatan ini brand ya, belum ada koreksi yang cukup dalam ya, jadi koreksinya masih ini, tapi ini berbahaya juga ya. Ini sudah hampir 7 kali lipat ya. PBV-nya 229, PR-nya 500. Jadi saham-saham gorengan seperti itu sangat berbahaya ya. Saya pernah cerita saham Bumi ya. Ini harganya sempat di 8.000, sekarang tinggal 99. Jadi ngeri. Jadi yang pertama teman-teman harus menghindari saham gorengan dan saham IPO. Kemudian yang kedua ya, investasi untuk jangka panjang. Jadi teman-teman itu kalau masuk ke suatu saham, tentu saja saham yang bagus ya, itu harus untuk jangka panjang, minimal 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Dana itu tidak diotak-atik. Dana itu tidak diotak-atik untuk jangka panjang. Jadi bukan untuk diambil untuk biaya bulanan atau untuk keperluan yang lain, itu bukan. Jadi teman-teman anggaplah itu uang hilang atau uang pensiun teman-teman yang nanti diambil 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, tentu saja nanti ada strateginya ya, biar uang itu bertumbuh terus dan bertumbuh terus ya. Itu teman-teman bisa pakai strategi ya, misalnya menabung saham atau pakai strategi yang dividen investing. Nah, yang dividen investing teman-teman
Atau tentu saja memilih saham-saham yang dividennya cukup besar. Kalau menabung saham, teman-teman harus disiplin untuk mengalokasikan dari pendapatan bulanan teman-teman ya untuk menambah jumlah lot di saham tertentu. Terus yang ketiga adalah pakai uang dingin ya. Ini karena investasi untuk jangka panjang ya, kita pakai uang dingin, jangan pakai uang yang hutang ya, hasil hutang yang kita harus membayar bunganya tiap bulan. Terus kemudian kalau kita pakai uang panas yang misalnya kayak pakai margin itu kan nggak bagus ya, karena kita hanya dikasih waktu mungkin sekitar 3 hari. Setelah itu kalau nggak dijual kita kena harus margin call itu ya, margin call harus dijual paksa dan itu merugikan. Lebih baik kita pakai uang dingin saja. Kalau misalnya teman-teman belum ada modal ya, modalnya caranya yaitu menabung saham. Kalau enggak ya misalnya kita punya aset yang bisa dijual untuk sementara ya, misalnya motor lebih dari 3, misalnya 1 dijual dimasukkan ke saham, yang 2 masih bisa kita pakai untuk sehari-hari. Atau mobil, misalnya mobil kita misalnya punya 2, 1 dijual. Atau kita punya 1 tapi belum begitu membutuhkan mobil, kita jual dulu, kita masukkan ke saham yang tentu saja sahamnya yang bagus. Ini lebih tenang karena kita pakai uang dingin. Jadi kita nggak bingung, misalnya sahamnya turun itu kita nggak bingung karena itu uang dingin, jadi santai aja, kita tunggu sampai saham itu benar-benar naik lagi gitu. Terus yang keempat, cari saham fundamental bagus. Saham yang fundamental bagus adalah saham yang growth atau pendapatannya tumbuh terus, kemudian profitnya bagus. Misalnya sebagai contoh ya, ini contoh aja ya teman, bukan rekomendasi. Misalnya Bank Mandiri, misalnya Bank Mandiri ini kan sahamnya tumbuh terus, ini bagus. Terus pendapatannya juga tumbuh, labanya juga tumbuh. Nah ini kan bagus ini, apalagi ada dividennya seperti ini. Cari saham-saham yang seperti ini, bukan saham-saham yang nggak jelas ya. Terus yang kemudian berikutnya adalah cari saham yang harganya naik terus. Jadi fundamental bagus saja nggak cukup teman-teman, sahamnya harus bagus juga. Sebagai contoh ini ya, aku misalnya Telkom ini tumbuh terus nggak sahamnya? Ternyata nggak. Ini kalau 5 tahun naik turun dan dividennya juga nggak terlalu besar. Kemudian coba cari lagi apa INDF, coba INDF 3 tahun. Nah ini juga nggak tumbuh nih, padahal ini bagus nih perusahaannya, PBV-nya juga kecil, tetapi dia nggak tumbuh harga sahamnya. Ini hindarilah saham-saham seperti ini. Terus berikutnya ada lagi apa teman-teman? Anti cut loss. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau misalnya saham yang teman-teman beli masuk ke saham misalnya apa ya, PTBA misalnya, ternyata sahamnya turun, misalnya ini dari teman-teman masuk di harga 4.000, ternyata sekarang udah 2.400 turun. Jangan cut loss, lebih baik teman-teman beli lagi di harga bawah. Beli lagi di harga bawah, saat sahamnya turun kita beli lagi, saat sahamnya turun kita beli lagi. Wah ini nggak, modalnya dari mana? Ya kita mengalokasikan untuk membeli sebuah saham. Jadi dari pendapatan bulanan teman-teman itu istilahnya pakai menabung saham. Begitu ada duit sisa kita masukkan ke saham berikutnya. Artinya apa? Artinya potensi dividen berikutnya kita itu akan lebih besar karena jumlah lot kita lebih banyak. Kemudian yang ketujuh ini hampir sama dengan anti cut loss, menabung saham. Jadi kita berkomitmen untuk menabung saham, menyisihkan sebagian pendapatan. Misalnya pendapatan bulanan teman-teman 10 juta ya, kita sisihkan 20%, misalnya 2 juta. Yang 8 juta untuk biaya bulanan, yang 2 juta rutin tiap bulan dimasukkan ke saham. Nah itu dalam waktu setahun sudah 24 juta ya, 24 juta masuk ke saham. Maka dalam waktu 5 tahun itu sudah 120 juta. Jadi udah cukup besar teman-teman. Jadi terus digulung terus ya, apalagi kalau saham kita saham yang dividennya
cukup besar, digulung terus itu nanti 10 tahun sudah berlipat-lipat. Kemudian yang 8, take profit saat yang tepat. Nah, ini memang perlu pengalaman juga ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat suatu saham itu naik terus, itu pasti ada masa-masa dia sudah nggak bisa naik lagi. Nah, kalau sudah nggak bisa naik lagi itu sebaiknya jual. Seperti ini ya, misalnya Adaro. Adaro ini sudah tembus 4.000 ya. Mungkin isunya, wah ini dia mau ke 5.000 gitu. Nah, teman-teman jangan terlalu percaya dengan isu. Kalau kita sudah menganggap, oh ini sudah terlalu tinggi ya, kita jual. Misalnya ITMG. Nah ini juga ini sudah 45.000 ya, kita jual. Ternyata dia turun lagi, walaupun kita nggak tahu apakah dia akan naik lagi apa turun. Tapi kalau sudah naiknya biasanya sudah sulit lagi ya. Sudah sulit lagi, apalagi dia sudah habis naik terus turun di harga yang lebih rendah lagi. Nah itu mulai tanda-tanda sudah naiknya berkurang. Nah ini kita tentukan take profitnya berapa. Jangan ini ya. Tapi kalau teman-teman sudah nggak mau ngikutin naik turunnya saham juga nggak masalah. Yang penting ambil dividennya, begitu dividen cair beli lagi sahamnya di bawah. Seperti itu bisa saja. Tapi kalau teman-teman menjual di harga tertinggi itu profitnya akan lebih besar. Kemudian yang 9, jangan mudah terjebak isu. Nah ini penting teman-teman. Jadi kalau misalnya ada isu, misalnya Pak Lo Keng Hong mau beli saham IA, ya kita jangan langsung ngikutin beli saham A ya, belum tentu, karena Pak Lo Keng Hong, karena berita yang disampaikan itu biasanya ada maksudnya. Bisa jadi Pak Lo Keng Hong sudah membeli saham A ini jauh hari sebelumnya, sehingga ketika retail nanti berbondong-bondong masuk ke saham A, ternyata malah bandarnya pada jualan, harganya malah turun. Jadi kita harus benar-benar melihat suatu berita itu secara lebih lebih hati-hati, jangan ditelan mentah-mentah ya. Jadi kita harus bertanya ada apa nih di balik berita ini ya. Kemudian yang 10 ini yang paling penting teman-teman, bersabar dan disiplin. Bersabar artinya kita bersabar benar-benar menunggu saham ini mungkin 3 tahun, 5 tahun sampai saham ini benar-benar naik tinggi. Kemudian disiplin, yaitu disiplin kita menyisihkan sebagian pendapatan kita, atau kita benar-benar hidup kita itu disiplin, tidak berlebihan, tetapi ketika ada dana yang sisa kita masukkan ke saham, kita masukkan ke saham. Jadi seperti itu, sehingga nilai portofolio kita itu akan bertambah. Misalnya kita masuk sekali masuk kemudian 10 juta, target kita sampai 5 tahun ini harus jadi 100 juta misalnya. Kalau kita masukkan 100 juta sampai 5 tahun ini target kita sampai 500 juta atau 1 miliar. Jadi bersabar itu dalam jangka yang panjang, bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bukan. Bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Desember ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan logika, data, dan informasi yang tepat dalam berinvestasi saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.